Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada baiknya kita buka dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami ini meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Seluruh kata, seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, itu ibadah. Jadi bukan hanya salat saja, bukan hanya sedekah saja, tapi seluruh perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi, maka itu bagian dari ibadah. Maka kerjakanlah hal-hal yang menjadi tugas utama kita di dunia. Jangan lupa, kita akan pulang. Sekarang misalnya contoh di sini, ada yang diutus berangkat ke Bekasi. Sering itu izin setiap pagi kepada saya, Ustaz, saya mau berangkat ke Bekasi hari ini ngirim modem. Ya. Sekarang misalnya antum seperti itu, dikirim sama Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Kamu di dunia ibadah ya. Nanti pulang lagi kalau sudah selesai urusannya. Pas nyampe di dunia, kita lupa tujuan utama kita. Sampai misalnya kita dikirim ke Bekasi buat ngirim modem tadi. Nyampe Bekasi dia malah jalan-jalan. Dia malah main-main. Dia malah nyari-nyari sampingan yang lainnya. Ketika pulang ditanya bagaimana tugas kamu? Lupa pak, saya nggak kerjain. Kira-kira besok masih kerja apa enggak tuh? Ya. Maka dalam hal ini orang yang seperti ini dia lupa sama tugasnya. Gambarannya sama seperti kita. Kita dikirim oleh Allah SWT ke dunia. Tapi ketika sampai dunia kita lupa. Allah nyuruh kita ibadah, kok kita malah di sini main-main. Jalan-jalan, lupa sama tugas Allah SWT. Ketika pulang kepada Allah SWT ditanya, gimana tugas kamu? Apa yang kita jawab? Lupa ya Allah, saya sibuk ngurusin istri, saya sibuk ngurusin anak, saya sibuk ngurusin dunia, saya sibuk ngurusin ini. Bayangkan. Maka dalam hal ini Allah SWT itu meminta kita bertugas di dunia untuk beribadah, bukan yang lainnya. Maka kerjakan apa-apa yang Allah ridhai, Allah cintai, bukan kita cintai dan bukan kita ridhai. Catat kaidah ini. Kerjakanlah apa yang Allah ridhai dan cintai, bukan apa yang kita cintai dan ridhai. Jadi jangan mentang-mentang kita suka, kita ridho, kita kerjain. Bukan, kita kerjain apa yang Allah cinta dan apa yang Allah ridho. Maka dalam hal ini itulah hakikat kehidupan. Bahkan Allah SWT menegur keras di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, kata Allah SWT, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah SWT, apakah kalian itu mengira bahwasanya kalian itu hidup untuk berfoya-foya, untuk bercanda, untuk ketawa ketiwi, wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan kembali lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berpikir itu hidup hanya untuk senang-senang saja. Pernah ada slogan gini, muda foya-foya, terus tua kaya raya, mati masuk nikmat. Jamaah, nikmat. Mudanya foya-foya, matinya kaya raya, subhanallah. Terus juga matinya masuk surga. Jadi ketika tuanya kaya raya, matinya masuk surga, subhanallah. Apakah ada manusia yang seperti ini? Gak ada. Nabi kita SAW yang matinya dijamin masuk surga, itu mudanya tidak foya-foya. Bahkan mudanya beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak henti-hentinya. Ketika tua, apakah foya-foya, apakah kaya raya? Tidak. Nabi kita itu nabi yang hidup di atas kemiskinan, sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu keturunan garis darah biru, kaya raya, keturunan sultan, jemaah. Tapi Nabi kita SAW hidup di atas kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Ya, seringkali kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW itu pernah tidak makan, bukan karena diet atau sedang tidak mau makan, tapi tidak ada lauk yang bisa dimakan.
Itu menandakan bahwasanya Nabi kita SAW juga tidak bisa seperti slogan ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau ada, subhanallah, kalau boleh saya juga minta demikian, Ustaz. Saya pengennya sekarang tua, saya kaya raya gitu. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja keadaannya gitu. Saya juga pengennya mati masuk surga, tapi saya belum siap buat mati, kan gitu bahasanya. Maka dalam hal ini kita perlu pertimbangkan tentang bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk mencari kefoya-foyaan, tapi dunia ini isinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.